Saudara, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Negosiasi damai dinilai masih jauh dari kata tercapai. Simak ulasan dari peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali berikut ini. Sakit masuk ICU, jadi sangat kritis ya, sangat rapuh sekali dan kita nggak melihat ada tanda-tanda kemudian adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Karena kalau tolak ukurnya simpel menurut saya, kalau memang ada tanda-tanda kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, itu tidak mungkin mereka di lapangan itu saling serang. Tidak mungkin juga Amerika Serikat berupaya untuk menerobos masuk ke Dasar Hormuz. Jadi ini membuktikan bahwa sekarang negosiasi yang berjalan pada saat ini itu benar-benar sangat titik kritis dan kita kalau kita lihat bahkan situasi sekarang sangat buruk gitu ya daripada seminggu atau dua minggu yang lalu gitu ya, karena kalau kita lihat ya bahwa sekarang Amerika Serikat ternyata masih terus melakukan serangan kepada Iran karena faktor utamanya di internal di Amerika Serikat, terutama dari kalangan konservatif pendukung Partai Republik dan juga kalangan pro Israel, ini mereka melihat sekarang kesepakatan yang ada antara Amerika Serikat dan Iran itu benar-benar nguntungin Iran. Iran masih memegang Selat Hormuz, Iran kemudian juga masih punya hubungan dengan proksi-proksinya, dan Iran juga masih memiliki cadangan uranium. Ini yang membuat kemudian akhirnya Trump sekarang berpikir ulang bahwa dia sekarang berpikir untuk melakukan serangan terus kepada Iran, kepada Selat Hormuz, dan kemudian semakin jauh terjadinya kesepakatan karena dia baru mau masuk nanti dalam kesepakatan kalau kemudian ada hal yang memang menguntungkan Amerika Serikat. Misalkan ya, ini jalan paling kompromistisnya misalkan Vidi ya, itu cadangan uranium Iran itu diserahkan kepada negara tiga. Tetapi terbaru Ibrahim Azizi ya, kepala Komisi Keamanan Parlemen Israel, bahkan dia nggak mau walaupun cadangan uranium itu diserahkan kepada Rusia, kepada Tiongkok sekalipun, itu mereka tidak mau benar-benar itu diserahkan karena mereka takut kayak kasus Libya ketika mereka udah nggak punya lagi senjata nuklir, nggak punya peralatan fasilitas nuklir, nggak punya fasilitas pengaian uranium, itu benar-benar nggak ada lagi daya tawar dari Libya kepada Amerika Serikat. Dan akhirnya Gaddafi walaupun tadi ya udah menyerahkan fasilitas nuklirnya, senjatanya, kemudian fasilitas pengaian uranium kepada Amerika Serikat, toh akhirnya dijatuhkan oleh NATO dan oleh Amerika Serikat pada tahun 2011. Saya kira Iran tuh belajar betul dari kasus yang terjadi kepada Libya, kasus kepada Gaddafi, yang bukan tidak mungkin Libya kedua akan terjadi kepada Iran, dan kemudian Iran secara kedaulatan itu runtuh ketika dia kemudian menyerahkan cadangan uraniumnya kepada negara ketiga ataupun apalagi kepada Amerika Serikat seperti itu. Ini Baik, yang kemudian saya lihat ini menjadi alot. Mas Pizarro, tapi kan gini, kalau suatu negara kemudian Amerika Serikat begitu memutuskan untuk menyerang Iran, ini kan pasti ada pertimbangannya gitu, sekarang sedang mau negosiasi tetapi kemudian melakukan serangan. Nah, menurut Anda nih dua serangan Amerika Serikat kan ini dipusatkan ke selatan Iran, di daerah pelabuhan di selatan Iran yang banyak drone yang mereka menjaga Selat Hormuz. Nah, menurut Anda, apakah ini juga pertimbangannya seperti apa sih? Kenapa mereka melakukan hal itu untuk mensukseskan negosiasi? Apakah ini ada hubungannya juga? Menurut saya ada dua faktor ya Vidi. Pertama faktor teknis, karena kita mengetahui wilayah di Bandar Abbas gitu ya, di pelabuhan Iran itu menjadi salah satu alat pantau, alat radarnya kapal-kapal Iran untuk bisa mendeteksi Amerika Serikat. Maka kemudian cara untuk melumpuhkan kekuatan militer dari Angkatan Laut dari Iran itu ialah dengan melakukan serangan kepada wilayah Iran Selatan. Dengan harapan Iran kemudian melemah dan kemudian kapal-kapal dari Amerika Serikat itu bisa masuk ke Selat Hormuz. Karena kita mengetahui kemarin misalkan ya, kapal-kapal Amerika Serikat itu memaksa masuk ke Selat Hormuz, dia mencoba menerobos Selat Hormuz dengan mematikan radar agar tidak ketahuan sama Iran, tetapi akhirnya itu terendus juga, terinfeksi juga, dan akhirnya itu ditembak mundur oleh Iran. Itu saya kira itu yang pertama ya, faktor teknisnya. Kedua memang ini faktor tekanan kepada Iran ya, dengan melakukan serangan ke wilayah selatan, ke basis-basis pulau di wilayah Iran. Ini upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan daya tawarnya kepada Iran, karena sampai sekarang kan Iran ini tetap dalam prinsipnya bahwa dia memang tidak mau mengikuti proposal yang ada yang ditawarkan Amerika Serikat dengan misalkan menyerahkan cadangan uraniumnya atau membuka Selat Hormuz ya tanpa ada jaminan keamanan, tanpa blokade lautnya Amerika Serikat untuk diangkat kembali seperti itu. Saya kira itu dua faktor video kenapa kemudian nanti Amerika Serikat melakukan serangan kepada wilayah Iran Selatan. Makanya kan Galibaf yang terbaru nih, kepala tim negosiator Iran itu menarik, dia mengatakan bahwa Iran sekarang udah nggak lagi mematok standar mereka dari pernyataan dari Donald Trump, pernyataan-pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ataupun statementnya. Dia lihat dari tindakan nyata apa yang dilakukan Amerika Serikat di lapangan, itu pula yang akan direspon. Dan kalau kita lihat sekarang itu kan karena Amerika Serikat melakukan serangan terlebih dahulu, maka Iran melakukan serangan. Dan menariknya Galibaf juga mengatakan bahwa Iran dengan kekuatan modal misilnya
kekuatan peralatan tempurnya, itulah yang menjadi konsesi nyata bagi Iran, bukan dari jalan negosiasi. Saya kira ini menjadi semakin buntu sekarang, Vidi, karena baik pihak Amerika Serikat maupun dengan pihak Iran itu sama-sama, kalau kita lihat tensi ketegangan itu sekarang benar-benar tinggi dan bahkan bisa menuju kepada perang terbuka.